Shalom blessed people. Hari ini kita mau bersuka cita karena Dia Allah yang perkasa yang ada di dalam saya dan saudara. Terima segala berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau dahsyat di dalam kami. Sepanjang minggu ini penuh dengan keajaiban, penuh dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan saatnya kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Engkau yang hebat, Engkau yang luar biasa, yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan kita. Nyanyikan nyanyian baru, agungkan Dia, Raja segala raja. Bumi sujud menyembah di hadapannya, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah penuh kuasa, Kau berikan kemenangan, ajaib perbuatanmu, Kau Tuhan Allah yang perkasa. Tinggikan namanya, nyatakan kuasanya. Ku bersuka karena Dia Allah yang perkasa. Kami bersuka. Bumi sujud menyembah di hadapannya, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah penuh kuasa, Kau berikan kemenangan, ajaib perbuatanmu, Kau Tuhan Allah yang perkasa.
Ya, Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat baik dalam hidup kami, sehingga saat ini Tuhan Yesus, kami seluruh umat-Mu yang ada di FCF mau panggil Tuhan Yesus Kristus bisa berkumpul, dan saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Allah Roh Kudus berkuasa atas kami, sehingga Tuhan Yesus, apa yang firman-Mu yang disampaikan hari ini Tuhan Yesus, itu termeterai dalam hati kami dan kami bisa melakukannya Tuhan Yesus Kristus untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan Yesus, untuk rancangan ke depan Tuhan Yesus, yang hari depan penuh harapan yang Kau janjikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, berkuasalah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, shalom. Saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, masih di topik tema yang sama, yaitu the game plan. Jadi selama udah berapa bulan ini kita belajar tentang the game plan, tapi judul hari ini tentang lasting legacy. Ya, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah, yang di iCare masing-masing,
jangan melewatkan setiap seri-seri yang dari Greater Blessing ini. Karena menurut saya tema-tema yang diterapkan oleh sinode yang kita dengar yang setiap minggu itu sangat membantu bagi kita untuk ke depan, untuk mempersiapkan kehidupan kita yang lebih baik. Karena begini saudara, dari sinode melalui hikmat dari Tuhan sudah memberikan kita bagaimana step by step, langkah demi langkah untuk menuju yang namanya berkat yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan udah nyatakan bahwa begini loh caranya, planningnya harus yang kita lakukan agar supaya ke depan greater blessing itu bisa kita raih. Dengan tema-tema yang lalu sampai yang terakhir ini untuk di tahun ini, the game plan benar-benar Tuhan mempersiapkan seluruh umat AFJ terlebih khusus yang ada di Mapanget ini untuk meraih namanya blessing. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema lasting legacy. Yuk sama-sama kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus, masih kitab Yakobus ayat 5, pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Yuk Alkitabnya seperti saya dibuka, Yakobus 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Firman Tuhan berkata, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perak sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriak besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ayat yang kelima, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Ya, demikian firman Tuhan. Tema kita lasting legacy. Ya, yang menjadi penekanan hari ini yaitu menginvestasikan sesuatu yang sementara untuk sesuatu yang kekal. Ya. Jadi hari-hari ini kita harus belajar menginvestasikan sesuatu yang sementara untuk sesuatu yang kekal seperti kekayaan kita dibacakan tadi di firman Tuhan. Bagaimana kita menginvestasikan kekayaan yang kita dapat hari-hari ini untuk sesuatu yang kekal, bukan yang untuk yang sementara. Oke, kita lanjut. Uang bisa menjadi alat untuk meninggalkan warisan. Bagaimana kita menentukan warisan di mana akan kita tinggal. Nah, jadi uang bisa menjadi alat untuk meninggalkan warisan. Bagaimana kita menentukan warisan di mana akan kita tinggal. Di dunia atau di surga, hilang atau abadi. Pakailah hal yang Tuhan beri untuk membangun sesuatu yang kekal, bukan yang sementara. Ya, Tuhan lagi merancangkan kehidupan setiap umatnya untuk menuju kepada sesuatu yang kita capai itu sesuatu yang kekal. Nah, itu menjadi suatu pilihan bagi kita. Apakah ke depan kita mau menginvestasikan untuk bisa mendapat warisan, apakah itu di yang kekal atau yang sementara. Nah, banyak orang itu menginvestasikan untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi itu tidak kekal.
Seringkali kita hanya menghambur-hamburkan kekayaan kita dengan berpesta pora mungkin, dengan hal-hal yang nggak kekal, mungkin dengan ada yang berinvest. Ini bukan saya melarang, tapi marilah kita lebih memfokuskan untuk ke depan kehidupan kita ini untuk menginvestasikan segala sesuatu itu kepada yang kekekalan untuk hari depan kita. Seperti contohnya kita banyak-banyak menginvest hanya karena memuaskan dagingan kita. Contohnya udah ada handphone, keluar handphone baru, nah kita beli lagi. Akhirnya bukan menginvestasikan sesuatu yang kekal, hanya untuk memuaskan kedagingan kita untuk dipamerkan. Nah, menjadi Bapak Ibu, hari ini Tuhan tuntut untuk belajar bagaimana kita menginvestasikan sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk yang kekekalan. Nah, di sini di materi ini ada sebuah cerita yang dimana ini ada seseorang yang bernama Stephen Wynn, sangat beruntung. Itu terjadi di tahun 1997. Nah, ia membeli sebuah lukisan karya Pablo Picasso senilai 47 juta dolar di Balai Lelang Christie. Nah, itu terjadi di tahun 1997. Belum sampai 10 tahun lukisan ini ada bersama dia, ia bisa menjual lagi seharga 139 juta dolar. Wah, bayangkan kelipatannya. Memang sungguh besar. Sungguh beruntung dia memiliki lukisan ini. 3 kali lipat, bayangkan saudara, ini 3 kali lipat keuntungannya. Transaksi itu bakal masuk rekor penjualan barang seni termahal di dunia. Bayangkan ya. Sayangnya, tapi sayang disayang, saat lelang terjadi ada suatu kecelakaan insiden yang fatal sekali. Di mana Wayne berdiri dekat lukisan itu dan tanpa sengaja menyenggolnya dengan sikunya. Jadi senggol dengan sikut. Ya, celaka, lukisan itu robek sepanjang 15 cm. Wah, disayangkan ya. Apalagi tepat di bagian tengah lukisan. Wah, robek sepanjang 15 cm. Maka batalah penjualan termahal itu. Bayangkan akan tercatat itu penjualan yang termahal. Dalam sekejap 139 juta dolar menguap dari mata Wayne. Nah, ini betapa fana harta kekayaan ia bisa menguap dalam sekejap. Nah, ini suatu cerita di mana udah di depan mata dia akan mendapatkan uang 139 juta dolar itu. Dengan hanya dia mengeluarkan uang sebesar 40 juta dolar dari Balai Lelang Christie. Nah, betapa itu kekayaan itu hanya fana, hanya sementara. Hanya seperti uap air yang mendidih, waktu dia keluar dalam sekejap kita tidak bisa lagi melihatnya. Oke, kita lanjut. Namun saat kita tahu di mana kita menempatkan kekayaan kita, maka materi yang kita dapatkan di bumi selama hidup kita dapat memiliki nilai yang tak terhingga. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menempatkan di mana kita harus tempatkan kekayaan kita. Sehingga tidak seperti uap tadi, tidak seperti lukisan yang tadi saya ceritakan. Itu hilang dalam sekejap. Nah, sudah susah-susah payah kita kumpul dalam sebulan dengan nominal yang lumayan besar mungkin. Tapi karena kita tidak menempatkan kekayaan kita di tempat yang benar, yang dikekalan, akhirnya itu tidak akan memberi dampak yang baik bagi kita. Hanya dalam sekejap,
Ya, seperti debu ditiup, sekejap kita lihat, tapi dalam sekejap juga dia langsung hilang. Ya, lanjut lagi, kita akan belajar terus bagaimana kita menginvestasikan kekayaan kita. Di hari ini kita akan belajar terdapat dalam 2 poin yang saya akan bagikan bagi Bapak Ibu di rumah. Poin yang pertama, ya jangan lupa dicatat, menggunakan yang sementara untuk yang kekal. Nah, poin yang pertama ini, bagaimana kita memaksimalkan yang sementara ini, yang sementara di dunia yang kita dapat untuk yang kekal. Nah, ini ada ayat firman Tuhan terdapat dalam kitab Markus 8 ayat 36 yang berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ya, sangat disayangkan ya. Kita memperoleh seluruh dunia, kita memperoleh hasil jerih lelah kita, keuangan kita, kita menginvestasikan di bagian pengetahuan kita, udah banyak yang kita pelajari, tapi kita menginvestasikan itu di sesuatu yang semu, yang hanya sekejap saja, itu hilang. Jadi hari ini mari kita belajar untuk membuat segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita investasikan itu baik pengetahuan kita untuk yang kekal. Kekayaan yang digunakan tanpa melibatkan Tuhan akan habis seperti dimakan ngengat dan karat. Perhatikan baik-baik saudara. Kekayaan yang digunakan tanpa melibatkan Tuhan akan habis seperti dimakan ngengat dan karat. Akan segera lenyap. Lapuk dan usang. Lebih baik mengumpulkan kekayaan di sorga daripada hanya di dunia. Dalam bagian ini penulis seolah-olah berkata kekayaanmu tidak ada artinya pada hari-hari yang akan berakhir. Gunakan kekayaan yang gampang hilang buat sesuatu yang tidak bisa hilang. Nah, ini perhatikan baik-baik kalimat ini. Gunakan kekayaan yang gampang hilang buat sesuatu yang tidak bisa hilang. Mari kita belajar untuk mempergunakan sesuatu yang kita terima untuk hal-hal yang tidak gampang hilang. Seperti contohnya kita menginvestasikan dalam kehidupan kekekalan kita. Ya, kita lebih banyak memberi ya untuk pelayanan. Mari kita melibatkan Tuhan untuk semua dalam aspek kehidupan kita yang kita peroleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu. Oke, kita lanjut. Segala sesuatu yang bisa dibeli itu murah. Tetapi sesuatu yang tidak bisa dibeli itu mahal. Wah, ini ada satu statement dari Rick Warren. Cara Anda menimbun harta di sorga adalah dengan berinvestasi untuk membawa orang ke sana. Ya, ini kata Rick Warren, cara Anda menimbun harta di surga adalah dengan berinvestasi untuk membawa orang ke sana. Ya, mari kita menimbun sesuatu, apa yang kita raih, apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan. Mari kita investasikan untuk segala sesuatu itu untuk membawa orang ke surga. Jadi hari-hari ini mari kita pergunakan apa yang Tuhan percayakan, baik itu talenta kita. Apa saja yang Tuhan percayakan untuk kekekalan. Untuk membawa banyak orang itu untuk bisa terima Tuhan, untuk bisa diselamatkan. Itu yang paling benar. Nah, ini dari perkataan dari John Wesley. Saya menghargai semua hal hanya berdasarkan harga yang akan mereka peroleh dalam kekekalan. Ya, dia menghargai
semua hal yang berdasarkan harga yang akan mereka peroleh dalam kekekalan. Dia hanya menghargai jika segala sesuatu itu hanya menyangkut dengan kekekalan. Dia tidak mau sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan dia itu hanya untuk yang tidak untuk kekekalan. Dia mau semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan dia untuk hal-hal kekekalan. Karena di saat kita menginvestasikan, mempercayakan apa yang Tuhan kasih, talenta kita, kekayaan kita untuk Tuhan, itu yang akan membawa kita dan akan membuat kita menikmati banyak hal. Banyak hal. Di saat contohnya saya menginvestasikan pengetahuan yang saya dapat untuk pelayanan. Saya sampai berpikir begini, Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh sangat baik. Saya bukan seorang yang kuliah di bagian itu, di bagian IT, untuk urus untuk taping, recording. Saya tidak sekolah. Saya hanya dikasih hikmat Tuhan untuk belajar melalui salah satunya YouTube, melalui salah satunya pengalaman pas lagi belajar. Tuhan kasih itu. Di saat saya mencurahkan apa yang Tuhan percayakan untuk hal kekekalan, Tuhan bukakan itu. Wah, banyak hal. Sampai saya bilang, saya berpikir Tuhan ini kalau mau mencurahkan segala sesuatu itu hanya untuk tujuan dia tidak akan pelit-pelit untuk membuka pintunya. Tuhan kasih itu bercucur seperti air yang mengalir itu terus. Sampai-sampai saya berpikir ya ibu bapak ibu saudara-saudara. Saya itu seperti orang yang sudah kuliah, seperti S1, S2, Master. Wah, saya seperti orang-orang gitu, orang-orang bilang itu saya kayak seharusnya saya harus di sini. Nah, tapi hari-hari ini saya mau belajar menginvestasikan untuk apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya, untuk saya investasikan hanya untuk kekekalan. Kalau mau dipikir apa yang sudah saya pelajari, saya lihat dari teman-teman, mereka menginvestasikan apa yang mereka peroleh itu hanya untuk sementara. Ujung-ujungnya itu hanya sekejap saja itu hilang. Tapi saya mau menempatkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya pribadi, yaitu skill saya di bagian audio, seperti contoh yang sedang berjalan ini. Untuk hal yang kekekalan, saya percaya dengan hasil-hasil yang saya dapat ini, yang saya kerjakan ini, akan semakin banyak orang yang akan mengenal Tuhan, akan semakin banyak orang yang mengerti tujuan Tuhan untuk kehidupan dia pribadi, lepas pribadi, untuk menuju kekekalan. Akan semakin banyak orang akan menerima Tuhan. Saya percaya itu. Seperti contoh, ya Bapak Ibu Saudara lagi mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk online. Mari kita mulai belajar seperti ini. Untuk menginvestasikan sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk kekekalan, bukan hanya kita nikmati sendiri, tapi kita bisa membagikan untuk orang lain untuk menikmati. Oke, lanjut lagi untuk firman Tuhan hari ini. Ini ada sebuah ilustrasi. Ini ada seorang raja di India namanya Aurangzeb. Ayahnya bernama Shahjahan. Aurangzeb ini sangat cinta kepada istrinya yang bernama Mumtaz. Sehingga ketika istrinya mati, ia sedih sekali. Dan untuk mengenang istrinya, ia bangun istana Taj Mahal. Nah, saudara-saudara yang belum tahu tentang sejarah Taj Mahal ini, yang membuatnya itu Aurangzeb. Ayah Aurangzeb, Shahjahan, adalah raja yang korup. Aurangzeb tidak suka, dia berontak terhadap ayahnya.
memasukkan ayahnya ke penjara. Bayangkan ya, Bapak Ibu, ini anak ini memasukkan ayahnya itu masuk ke dalam penjara. Ya, penjara ayahnya cukup dikasih jendela kecil supaya bisa lihat Taj Mahal. Nah, jadi bapaknya itu dikurung dalam satu penjara, berhadap-hadapan dengan Taj Mahal, hanya dikasih jendela kecil untuk bapaknya dari raja ini bisa lihat Taj Mahal di depan. Nah, Aurangzeb mencoba hidup lurus. Dia tidak memanjakan dirinya, pakaiannya sederhana, tapi untuk rumah-rumah ibadah dia royal sekali. Suatu saat dia pernah berkata, nih Aurangzeb ini suatu saat dia pernah berkata, Tuhan, hatiku merindukan Engkau siang dan malam, tapi Engkau tidak pernah kutemukan. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, moto hidupnya untuk rumah Tuhan, berikan sebanyak-banyaknya. Untuk hidup sendiri, sehemat-hematnya. Wah, waktu dia mati, dia tulis wasiat, jangan sampai 1 sen pun diambil dari kerajaan untuk upacara jasadku. Nah, bayangkan ini, dia menginvestasikan ke depan untuk kematiannya. Dia udah tulis wasiat jangan sampai 1 sen pun dipakai untuk penguburan dia. Mati, anak buahnya bingung. Nah, jasadku mati, anak buahnya bingung. Saat mati, anak buahnya bingung. Nggak ada duit. Akhirnya jual topi kecil Aurangzeb. Cuma laku 10 rupiah. Hanya bisa untuk beli kain kafan murahan. Aurangzeb bukan Kristen. Tuhan bagi dia adalah pribadi yang tidak dikenal. Tapi orang ini punya kerinduan besar dalam hidupnya untuk mencari Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Nah, bayangkan, perhatikan baik-baik kata-kata yang terakhir ini. Memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Ya. So, terakhir-terakhir ini dalam kehidupan kita, apakah kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan? Itu menjadi suatu pertanyaan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu Saudara jawab dalam hati kita. Tuhan, dan bisa berkata, Tuhan, saya mohon ampun kalau hari-hari ini saya tidak memberikan sesuatu yang terbaik untuk Engkau. Mulai berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya mau menganjurkan untuk mulailah kita introspeksi diri, membenahi kehidupan kita, agar supaya kita selalu memberikan yang terbaik itu hanya untuk Tuhan. Yuk, lanjut lagi. Poin yang berikut, poin yang kedua, menggunakan yang sementara untuk memberi dampak. Ya, yang sementara yang kita peroleh di dunia ini, yang Tuhan kasih, itu memberi dampak. Ayat firman Tuhan terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi seperti ini. Perintahkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Oke, kekayaan yang hanya dikumpulkan akan menjadi karat, tetapi jika digunakan tepat akan memberi dampak. Kekayaan yang kita kumpulkan akan menjadi karat. Karat itu seperti di besi, kalau udah berkarat lama-kelamaan besi itu kan habis. Tetapi jika digunakan untuk sesuatu hal yang berharga seperti buat trali di rumah, buat suatu karya, nah itu akan memberi dampak bagi yang menempati, bagi orang yang menikmati. Oke. Hidup untuk berguna bukan hanya menjadi kaya. Hidup untuk berguna bukan hanya menjadi kaya. Matius 5 berkata, Tuhan katakan bahwa kita adalah terang dunia dan garam dunia.
Ya, kita semua adalah terang dunia dan garam dunia. Kita menjadi terang dan itu membuat kita dan menjadikan kita garam, memberi rasa. Nah, kita memberi apa ya? Pengaruh. Nah, di dunia ini kita harus jadi pengaruh. Oke. Hidup itu memberi dampak, bukan memberi impresi. Yang berguna dari sebuah pohon buah bukan hanya daun. Buah dirasakan dan daun buat dilihat. Nah, yang berguna dari sebuah pohon buah bukan hanya daun, tapi ada buah untuk orang bisa nikmati dan daunnya untuk kita lihat. Nah, ketika Tuhan memberkati Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku memberkati kamu supaya kamu menjadi berkat." Jadi berkat bukan hanya untuk dinikmati tetapi untuk memberi. Hidup untuk berguna bukan hanya menjadi kaya. Uang adalah sarana hidup bukan tujuan hidup. Jadi Bapak Ibu mulai merubah pola pikiran kita bahwa uang adalah sarana hidup bukan menjadi tujuan hidup kita. Jadi mulailah banyak-banyak meluangkan waktu, memakai waktu kita untuk Tuhan. Seperti contohnya di saat jam Super Sunday, marilah kita meluangkan waktu kita untuk datang ke Super Sunday, menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, lebih lagi memprioritaskan Tuhan daripada pekerjaan kita. Bukan berarti saya melarang ya, tapi saya menghimbau dan mengajarkan untuk kita lebih banyak meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Karena di dalam Tuhan saya percaya kita tidak akan berkekurangan. Oke, ini ada perkataan ini ada sebuah ilustrasi dari Chicken Soup for the Christian Soul, diceritakan tentang Rebecca. Ia menderita kanker payudara pada usia 32 tahun. Ia memiliki seorang suami dengan 3 putri yang usia 6 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun. Jadi dia memiliki anak 3 orang. Selama 18 bulan ia harus di kemoterapi. Kamarnya di rumah sakit penuh dengan kertas dan kaset. Ia mengerjakan rekaman untuk anak-anaknya yang dapat digunakan kelak untuk menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidup mereka. Beberapa judul diantaranya yaitu hari pertama masuk sekolah, Becoming Sweet, yang berikutnya ada judul pacaran pertama, baru yang berikutnya ciuman pertama. Ya, dia mengerjakan rekaman-rekaman ini untuk anak-anaknya nanti. Setiap hari dia mengerjakan rekamannya. Ketika ia semakin lemah, ia dalam rekamannya menjelaskan bahwa ia akan pergi untuk tinggal dengan Allah Bapa dan menolong Allah untuk membangun rumah bagi anak-anaknya saat mereka tua nanti. Suatu ketika Rebecca menelepon perawat untuk membawa satu kaset kosong lagi. Ketika kaset dibawa kepada Rebecca, dia berkata bahwa itu akan menjadi kaset paling penting. Dia mulai merekam. Dia berkata, "Ruth, Hannah, Molly, suatu ketika ayah akan pulang membawa mama yang baru. Saya ingin kalian membuatnya merasa istimewa. Betapa bangganya aku jika kalian bersikap baik kepadanya. Bantulah dia membereskan meja, bawakanlah dia bunga, sering-sering peluk dia. Jangan bersedih terlalu lama. Yesus tahu kesedihanmu. Engkau pasti akan gembira kembali. Aku sangat mencintai kalian. Peluk paling erat dari ibu." Itu rekaman yang Rebecca buat.
2 hari kemudian Rebeka menghembuskan nafas terakhir. Kaset itu yang menjadi warisan kepada anak-anaknya, yang suaminya akan perdengarkan saat peristiwa-peristiwa penting terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, Rebeka menginvestasikan hari-hari terakhirnya untuk masa depan pertumbuhan anak-anaknya dengan melalui rekaman-rekaman kaset selama dia di kemoterapi, selama sisa-sisa hidupnya di dunia. Dia sudah mempersiapkan masa depan anak-anaknya, dia sudah mempersiapkan apa yang akan terjadi di kemudian hari, di saat dia meninggal. Mungkin suaminya, ayah dari anak-anak ini akan membawa ibu yang baru. Dia sudah persiapkan bagaimana mereka harus berperilaku yang baik, bagaimana mereka harus menyikapi, bagaimana mereka harus memperlakukan ibu yang baru. So, Bapak Ibu, apakah sudah kita menginvestasikan untuk anak-anak kita sesuatu yang kekal bagi mereka di saat mereka dewasa nanti? Hari ini saya agak bersedih hati karena 2 anak saya lagi tidak bersama-sama dengan saya. Dengan firman Tuhan turun ini, saya ditegur bahwa sangat penting mempersiapkan mereka untuk kekekalan. Itu sangat penting. Saya mau katakan itu sangat penting. Bapak, Ibu, Saudara, mulai hari ini di saat engkau mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, mulai memikirkan anak-anak kita untuk kekekalan. Jangan menginvestasikan anak-anak kita, memberikan mereka sesuatu materi-materi, kekayaan-kekayaan, tapi mulailah hari ini kita menginvestasikan mereka hal-hal yang kekal. Mulai kita mendorong mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara mulai menjauhkan anak-anak kita dengan handphone. Bukan berarti mengambil handphone ya. Mulai membatasi mereka berinteraksi dengan handphone. Atau dengan laptop atau dengan perangkat-perangkat game. Mulai kita membatasi. Dan kita lebih banyak lagi menginvestasikan mereka di hal-hal yang kekekalan. Yaitu apa yang menjadi mau dan keinginan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mulai mempercayakan mereka untuk terlibat dalam pelayanan. Mulai mempercayakan mereka untuk belajar, untuk berdoa, baca Alkitab. Ya, anak saya yang paling bungsu, saya kasih satu peraturan untuk dia. Bahwa saat dia bangun pagi, saat dia mau nonton TV, saya kasih peraturan dia harus baca 1 pasal ayat firman Tuhan baru bisa dia nonton. Jadi saat dia bangun, Papa, saya sudah baca ayat firman Tuhan 1 pasal. Saya katakan begini, Papa belum dengar, mesti Papa sampai dengar. Akhirnya dia baca lagi sambil saya bisa dengar. Sudah selesai, ya saya sudah persilakan dia untuk bisa nonton TV. Nah, saya udah mulai mempersiapkan anak saya yang bungsu, salah satu anak saya yang bungsu ini untuk mengutamakan Tuhan. Memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Dia mau mengerjakan sesuatu, dia selalu mulai dengan Tuhan. Sehingga di saat kami mau doa bersama-sama, dia selalu bilang, Papa kita aja yang berdoa. Nah, saya sudah mulai membagikan untuk ketiga anak-anak saya, siapa yang akan berdoa, siapa yang akan baca firman Tuhan. Setiap kali kita berdoa bersama-sama, saya selalu membagikan tugas ke depan agar supaya di kehidupan mereka selanjutnya,
mereka selalu akan mengandalkan Tuhan. Karena mulai dari kita sebagai orang tua, menanamkan mereka, menginvestasikan kepada mereka hal-hal kekekalan. So Bapak Ibu Saudara, mari mulai hari ini kita menginvestasikan, mulai membawa anak-anak kita untuk hal-hal kekekalan, yaitu di dalam Tuhan. Yuk kita kembali ke khotbah kita, materi khotbah kita hari ini. Nah, ini ada ilustrasi juga yang kedua. Dr. Keltner, seorang psikolog di Universitas of California di Berkeley, kepada Washington Post mengatakan bahwa kekuasaan berpengaruh pada perilaku manusia. Tahun 2012, Keltner menerbitkan eksperimen inovatif yang membuktikan ucapannya. Sebanyak 7 eksperimen yang dia lakukan, ia menyimpulkan orang yang lebih kaya berperilaku lebih tidak sopan dibandingkan individu dengan status sosial ekonomi lebih rendah. Motivasi utamanya adalah keserakahan. 2 dari eksperimen Keltner dikutip di LA Times. Para peneliti menemukan bahwa orang kaya cenderung melanggar hukum saat mengemudi, alih-alih menunggu giliran di persimpangan 4 arah. Pengendara mobil mahal seperti Mercedes keluaran baru 4 kali lebih memungkinkan menyalip atau menerobos lampu merah daripada mereka yang mengendarai mobil murah seperti Honda Usang. Lalu dalam eksperimen lanjut, peneliti berpura-pura menjadi pejalan kaki yang menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Peneliti menyaksikan mobil paling murah berhenti, sedangkan setengah dari mobil mahal terus melesat. Misalnya, pengendara mobil mahal ternyata sengaja lalai, padahal sempat melakukan kontak mata dengan peneliti yang hendak menyeberang jalan. Ada sesuatu tentang kekayaan dan hak istimewa yang membuat Anda merasa seperti berada di atas hukum, yang memungkinkan Anda memperlakukan orang lain seperti mereka tidak ada. Ujar, ini perkataan dari Keltner. Karena orang-orang kaya memiliki lebih banyak sumber keuangan, mereka kurang bergantung pada ikatan sosial untuk bertahan hidup. Ini catatan dari Paul Piff, seorang mahasiswa pasca sarjana di laboratorium Keltner, yang juga memimpin eksperimen. Ini dia juga yang ikut terlibat dalam eksperimen. Sebagaimana simpulan studi 2019, orang kaya secara tidak sadar kurang peka terhadap kebutuhan orang lain. Nah, ini sebuah eksperimen, mereka studi kasus bahwa di saat orang-orang itu merasa sudah kaya, mereka lebih, tanda kutip, lebih pandang enteng. Nah, Bapak Ibu, di saat kita menjadi kaya, seperti studi ini, itu lebih berpeluang besar kita lebih akan menganggap orang sekitar kiri kanan kita itu mereka rendah. So, hari-hari ini daripada kita menjadi kaya, bukan berarti tidak boleh jadi kaya. Daripada kita menjadi kaya dan kita menjadi sombong, seperti yang mereka dari universitas ini, orang-orang yang sudah melakukan penelitian bahwa orang-orang yang lebih kaya itu lebih gampang melanggar hukum. Bapak Ibu mau melanggar hukum? Lebih gampang cuek. Nah, daripada kita menjadi kaya dan kita akhirnya banyak mengalami masalah, lebih baik kita menginvestasikan kekayaan kita untuk hal-hal yang kekal. Oke, firman Tuhan tidak akan lebih panjang lagi. Marilah kita meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa menggunakan kekayaan kita dengan baik, supaya berkat yang diberikan tidak sia-sia tapi memberi dampak pada kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita meminta hikmat dari Tuhan agar supaya
apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, itu memberi dampak buat kita. Baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan kita yang kekal nanti. So hari ini demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sangat baik Tuhan. Di mana Engkau telah mengajarkan kami untuk step by step Tuhan Yesus, untuk ke depan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan Tuhan Yesus untuk kami perbanyak menginvestasikan Tuhan. Apa yang kami peroleh untuk hal-hal yang kekal. Baik itu untuk pribadi kami masing-masing, untuk anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, hamba percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagi semua Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu hari ini, biarlah Tuhan Yesus Kristus Engkau menjamah dan menjadi pelaku Tuhan Yesus. Dan hamba akan melihat Tuhan Yesus, semakin banyak orang Tuhan Yesus akan menempatkan kehidupan mereka, kekayaan mereka untuk hal-hal yang kekal. Bukan hanya untuk saat ini, tapi akan menempatkan kekayaan mereka untuk ke depan Tuhan Yesus. Untuk menginvestasikan, untuk bisa masuk di saat Engkau akan datang kedua kalinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau meteraikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau yang bekerja di setiap hati kami. Kami percaya taburan firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Kami diberkati dan kami Tuhan Yesus semakin semangat, semakin bergairah di dalam setiap rencana-rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati dan kembalikan pengurapan yang baru bagi hamba kebenaran firman-Mu, Pak Sten Suwawa. Berkatilah dia dalam setiap tugas, dalam pelayanan dan apapun yang direncanakan dan cita-citakan, Engkau yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini penuh dengan sukacita kami akan memberikan korban persembahan. Engkau yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, siapkan persembahan saudara. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tata kuasa yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Your power and won me all. When in the valley, the devil can stop me. I will rise, I will rise. For greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, You have won the
people yang telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya sebagai gembala Anda tergembalakan dengan baik, sehingga Anda mengerti firman Tuhan hari ini yang telah datang lewat hambanya, bahwa Anda dan saya tidak perlu mengejar apa yang tidak perlu dikejar. Karena kekekalanlah yang perlu kita kejar, kita investasikan, dan kita persiapkan dari saat sekarang. Maka semua yang tidak kekal, yang memang itu kita perlukan dalam hidup yang fana ini, yang akan mengejar kita. Dan kita mewariskan semua perkara yang baik, hal yang kekal, mendatangkan semua yang dibutuhkan. Tuhan memberkati. Dengan berkat ini, silakan buka hati, angkat tanganmu, dan aminkan setiap berkat yang datang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah yang penuh kasih dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan persoalan. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Happy Blessed Sunday. God bless you all. Ya, selamat ulang tahun bagi mereka yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Dan para ICL, ayo doakan setiap anggotamu yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Sampai ketemu lagi next Super Sunday. God bless you all.